butterfly was stolen, my friend. She was taken from me. Butterfly, fly free. At the Brit Performing Arts School, they called her Barbie. It was because she had what every little girl raised in today's celebrity culture wants. Long blonde hair, a skinny frame, that little Kate Moss nose, and big blue eyes. And not only did she want to be a star, she actually had a good chance. Model terkenal asal Inggris, Sally Ann Bowman, ditemukan tewas di kompleks rumah tempat tinggalnya. Sebanyak 7 luka tusukan ditemukan di tubuh Sally, dan 3 diantaranya sangat kuat hingga menembus tubuh sang model. Polisi menemukan puluhan bekas gigitan di sekujur tubuh Sally yang akhirnya menjadi petunjuk untuk mengidentifikasi DNA si pelaku. Setelah diteliti, hasil ekstraksi DNA mengarah pada pelaku kejahatan serupa di tahun 2001, 4 tahun sebelum kejadian tragis Sally Ann Bowman. Polisi melakukan tes DNA kepada lebih dari 700 orang pria, tetapi tak menemukan hasil yang berarti. Hingga suatu hari terjadi sebuah insiden kecil di suatu bar yang akhirnya berhasil menguak titik terang di balik kasus ini. Jadi, apa yang terjadi pada Sally malam itu? Dan bagaimana kebenaran kasus ini akhirnya terungkap? Mari kita simak. Sally Ann Bowman lahir pada 11 September 1987 di London, Inggris. Ia adalah anak bungsu dari keempat bersaudara. Mereka bernama Nicole, Michelle, dan Daniel. Orang tua Sally telah lama bercerai, dan ia bersama ketiga saudara lainnya tinggal bersama dengan ibunya. Meskipun tumbuh tanpa ayah, tetapi keluarga ini sangat hangat. Sally sangat amat disayang oleh ibu dan ketiga saudari perempuannya. Sally bermimpi menjadi seorang supermodel dunia. Untuk mengejar impiannya, ia mempersiapkan dirinya dengan bersekolah di British School for Performing Arts Croydon yang menjadi sekolah favorit pencetus bintang dunia seperti Tom Holland, Adele, dan Amy Winehouse. Setelah lulus sekolah pada tahun 2004, Sally belum cukup umur untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan agensi, dan ia pun bekerja paruh waktu sebagai seorang penata rambut dan model sampingan. Dan beberapa bulan setelahnya, ketika umurnya sudah 18 tahun, Sally menandatangani kontrak dengan perusahaan agensi model lokal yang bernama Pulse Model Management. Secara perlahan, Sally memulai karirnya dalam dunia modeling. Ia beberapa kali tampil di acara besar, salah satunya menjadi model jam tangan dalam Swatch Alternative Fashion Week pada April 2005. Paras rupawan, lekuk tubuh yang indah, serta karismanya di atas panggung catwalk membuat Sally dengan mudah menarik perhatian banyak orang. Secara perlahan dan pasti, nama Sally Ann Bowman mulai dikenal sebagai model yang cantik dan berbakat. Sally adalah gadis yang mandiri. Setelah memiliki penghasilan sendiri di usianya yang baru 18 tahun, ia memutuskan pindah ke rumah kontrakan yang tak jauh dari rumahnya dan mulai membiayai hidupnya sendiri. Sesekali pada akhir pekan, ia pergi mengunjungi ibunya di rumah keluarga mereka. Pada 24 September 2005, Sally menikmati akhir pekan sambil menonton TV dan memakan biskuit buatan ibunya. Lalu sekitar pukul 6 sore hari, kakaknya Nicole menelpon Sally untuk mengajaknya pergi ke Lloyd's Bar di Croydon Town Center untuk merayakan ulang tahun temannya. Sally pun bersiap dan segera pergi. Tak lupa ia pamit dan mencium ibunya. Sally, Nicole, dan beberapa teman lainnya berpesta di bar itu hingga pukul 1 malam. Lalu Sally mulai saling mengirim pesan dengan mantan kekasihnya, Louis Preston. Sally dan Louis sudah putus beberapa minggu sebelumnya, tetapi setelah beberapa jam larut dalam minum dan berpesta, muncul keinginan dalam diri Sally untuk menemui Louis. Sally pun mengarang cerita tentang kakaknya Nicole yang ditangkap polisi karena telah membuat kekacauan dan meminta Louis untuk menjemputnya pulang. Dan sekitar pukul 2.20 dini hari, Louis menjemput Sally lalu mengantarnya pulang ke tempat tinggalnya di Blenheim Crescent. Tetapi begitu tiba di depan rumahnya, Sally tidak turun dari mobil Louis. Mereka bertengkar, adu mulut, dan saling tuduh di dalam mobil selama kurang lebih 2 jam. Sally terus menuduh Louis berselingkuh, menarik bajunya, dan menyebabkan kalung Louis putus. Melihat Sally yang sudah mabuk berat dan tak bisa mengontrol dirinya, Louis memutuskan untuk menurunkan Sally dan segera pergi. Waktu itu jam menunjukkan pukul 4.20 pagi. Salah satu tetangga Sally mendengar kebisingan yang terjadi. Ia mengintip lewat jendela tetapi tak melihat apapun. Ia kembali ke tempat tidurnya, tetapi ia merasakan sesuatu yang janggal sedang terjadi.
Ia kembali mengintip melalui jendela dan kali ini ia hanya melihat seorang pria melintas lalu menghilang. 2 jam kemudian, ia bangun dan hendak mengambil koran di depan rumahnya dan saat itulah ia melihat sebuah kaki pucat menyembul dari balik rumput dekat rumah Sally. Si tetangga berpikir seseorang telah dengan sengaja membuang manekin di sekitar rumah tempat tinggalnya. Tetapi begitu ia mendekat, ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Seorang wanita terbaring pucat membeku, setengah telanjang dan bersimbah darah. Setelah mendapat laporan, polisi langsung menuju tempat kejadian. Menurut hasil dari tim forensik, terdapat 7 tusukan dan 3 diantaranya sangat kuat yang menyebabkan Sally meninggal. Polisi pun langsung mengabari keluarga Sally dengan mendatangi kediaman keluarga Bowman. Awalnya, ibu dan Michelle, kakak Sally, tidak percaya kalau itu adalah jenazah Sally. Tetapi setelah melihat wajahnya, mereka menangis histeris tak menyangka. Polisi menemukan puluhan bekas gigitan di sekujur tubuh Sally yang akhirnya menjadi petunjuk untuk mengidentifikasi DNA si pelaku. Setelah diteliti, hasil ekstraksi DNA mengarah pada pelaku kejahatan serupa di tahun 2001, 4 tahun sebelum kejadian tragis Sally Ann Bowman. Siapapun pelaku kejahatan terhadap Sally, mengingat pertemuan terakhir Sally bersama dengan Louis, mantan kekasihnya, polisi tetap menduga Louis sebagai tersangka dan kemudian menangkapnya. Tetapi hasil pemeriksaan DNA di tubuh Sally dan DNA Louis tidak cocok. Polisi pun memulangkan Louis tanpa dakwaan setelah 4 hari menginterogasinya. Detektif Stuart Condy yang menyelidiki kasus ini menyatakan jika pelakunya adalah orang yang sama dengan kejadian 4 tahun yang lalu, maka ia sudah pasti akan terus mengulangi tindak kejahatan yang sama. Dan benar, pada malam yang sama dengan kejadian pembunuhan Sally, beberapa blok dari tempat kejadian, terjadi penyerangan kepada seorang wanita oleh pria tak dikenal. Beruntungnya sebuah taksi melintas dan sang sopir menghentikan mobilnya ketika melihat aksi penyerangan itu. Sang penyerang panik lalu berlari merampas telepon si wanita dan kabur dari tempat kejadian. Wanita itu kemudian dibawa ke rumah sakit oleh sang sopir taksi. Wanita itu lalu memberikan deskripsi tersangka kepada polisi. Polisi pun mulai menyusun bukti berdasarkan pasal yang ada dan melakukan press conference lalu mengumumkan deskripsi pelaku. He's described as a white man in his 20s or 30s, between about 5'9" and 6 foot. He's of proportionate build, with short, dark hair. Stuart Condy yakin bahwa DNA merupakan petunjuk paling penting dalam investigasi kasus ini. Untuk menemukan pelaku, polisi melakukan tes DNA kepada seluruh warga berjenis kelamin laki-laki dan dari total 4.000 orang, hanya 700 orang yang sukarela mengikuti tes DNA tersebut. We knew fully well that the killer was not going to walk in and volunteer his DNA. Polisi terus berupaya melanjutkan penyelidikan dan tes DNA. Tetapi hari berganti hari, berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, investigasi polisi tak kunjung membuahkan hasil apapun. Dan pada pertengahan tahun 2006, pihak kepolisian mulai cemas mungkin saja si pembunuh sudah melarikan diri ke luar negeri atau mungkin saja ia telah melakukan tindakan penyerangan lainnya. Merasa putus asa dan mulai kehabisan waktu, pihak kepolisian melakukan upaya lain dalam penyelidikan. Polisi menghubungi wanita yang menjadi korban penyerangan pada tahun 2001 dan memintanya untuk mendeskripsikan wajah sang pelaku. Dan dari keterangan wanita itu, polisi pun berhasil menggambar sketsa wajah sang pelaku. Detektif Condy merilis sketsa wajah si pelaku kepada media dengan tujuan untuk mengisyaratkan kepada pelaku bahwa ia masih menjadi buronan dan polisi belum menyerah dalam menemukannya. Tetapi hasil penyelidikan masih tetap nihil. DNA pelaku tidak cocok dengan siapapun. Polisi menemui jalan buntu dan kasus ini menjadi tak terpecahkan. Hingga beberapa waktu kemudian, sebuah insiden kecil berhasil menguak siapa pembunuh Sally Ann Bowman. Pada Juni 2006, 9 bulan setelah kejadian tragis pembunuhan Ann Bowman, polisi masih terus melakukan investigasi walaupun mereka telah kehilangan sedikit harapan karena tidak ada bukti lebih yang bisa digunakan. Tetapi suatu hari, polisi menerima telepon dari suatu bar. Seorang chef berusia 35 tahun bernama Mark Dixie telah berkelahi dengan seorang customer dan menyebabkan kekacauan ketika sedang menonton Piala Dunia 2006 di saat Inggris melawan Trinidad Tobago. Petugas segera menuju TKP dan langsung membawa Mark ke kantor polisi.
Tetapi polisi kemudian merasa curiga dengan sikap Mark. Ia tiba-tiba menangis dan ketakutan. Polisi mencurigai ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mark. Dan sebelum membebaskan Mark, polisi mengambil sampel DNA-nya, lalu Mark pun dibiarkan pulang dan sampel DNA itu dikirim ke lab untuk diteliti. Dan 12 hari kemudian, segera setelah sampel DNA itu selesai diteliti, suatu kebenaran akhirnya terungkap. Polisi kemudian mulai mencari data tentang Mark dan diketahui setelah ia merenggut nyawa Sally Ann Bowman dengan sadis pada tahun 2005, ia melarikan diri terbang ke Belanda. Dan pada Januari 2006, ia kembali ke London dan bekerja sebagai chef seperti biasa di bar tempatnya bekerja, tanpa ada rasa bersalah dan pengakuan apapun. Polisi menyatakan Mark Dixie adalah monster paling kejam tak berhati nurani. Dari hasil investigasi polisi, Mark Dixie mengaku ia telah melakukan berbagai kejahatan, perampokan, pelecehan, dan ruda paksa terhadap beberapa wanita. Ketika berusia 16 tahun, ia merampok seorang wanita lalu memperkaosnya. Dan beberapa bulan kemudian, kembali ia menerobos masuk ke dalam mobil seorang wanita, menyerang wanita itu, memerkaosnya, lalu mengikatnya di kursi mobil, kemudian membakar mobil itu dan meninggalkannya. Pada tahun 1993, Mark Dixie pindah ke Australia. Dan baru beberapa minggu setelah kepindahannya, ia ditangkap atas pelecehan dan deportasi sekitar tahun 1993. Dan fakta paling mencengangkan yang akhirnya terkuak adalah Mark Dixie memiliki seorang pacar dan sudah memiliki 3 orang anak. Ia juga punya banyak teman. Lingkungannya mengenal dia hanya sebagai seorang pria normal biasa. Pacarnya yang sekaligus ibu dari anak-anaknya mengungkapkan bahwa kehidupan SEKS mereka sangat normal. Dan kehidupannya berubah setelah mengetahui tentang kebenaran mengenai kehidupan ganda yang dijalani oleh pacarnya. Dan akhirnya pada 28 Juni 2006, polisi menangkap Mark di tempat ia bekerja. Tak ada perlawanan dari Mark, ia bahkan tidak panik dan detak jantungnya normal. Polisi mengatakan Mark adalah psikopat pembunuh berdarah dingin paling mengerikan. Mark Dixie ditangkap dan dikenai hukuman pembunuhan tingkat 1 atas Sally Ann Bowman dan beberapa korban lainnya. Beberapa fakta juga terungkap bahwa Mark Dixie merupakan pelaku tindak kejahatan serupa di Britania dan Australia, tempat ia tinggal bertahun-tahun sebelumnya. DNA-nya berhasil menutup 17 kasus pelecehan yang belum terungkap. Polisi mengungkapkan kejahatan Mark mungkin akan terungkap lebih cepat jika sampel DNA-nya sudah diambil sejak kejahatan pertama yang ia lakukan di Australia. Beruntungnya, kebenaran berhasil terungkap dan Mark Dixie telah ditangkap dan mendekam di balik jeruji besi. Mark mendekam di fasilitas Country Durham HMP Franklin, penjara kelas A untuk narapidana kelas kakap atau Nusa Kambangannya Inggris. Kasus ini pun berhasil diungkap, walaupun membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun bagi detektif untuk melacak seluruh kehidupan Mark. Pada Februari 2008, Mark Dixie dijatuhi hukuman penjara minimal 34 tahun. Tetapi saat itu ia masih bersikeras bahwa ia tidak membunuh Sally Ann Bowman. Walaupun Mark akan menghabiskan seluruh sisa hidupnya di balik jeruji besi, tetapi keluarga Ann Bowman masih merasa hal ini tidak adil. Justice will never be done. Never. Not the whole time that man's living. It will never ever be done. He's fine. He's got himself a nice little cell, cozied up in there. So what justice is that for Sally? She's not here. Akhirnya pada Januari 2015, Mark Dixie akhirnya mengaku bahwa dirinya memang telah membunuh Sally Ann Bowman dan 2 wanita korban kekerasan lainnya. And I just thought, you know what? That's it. She can finally rest now. Mark Dixie akan menghabiskan seluruh sisa hidupnya di penjara dan baru bisa mengajukan banding setelah 34 tahun mendekam di sana. Dan kasus ini semakin memperkuat database DNA yang ada di Inggris. Semoga kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dan menjaga diri masing-masing. Silahkan berpendapat di kolom komentar dan mohon untuk terus support channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.